yang merupakan haknya pemerintah. Ada bagian kewenangan istilahnya ini. Ada poin-poin yang menjadi kewenangan pemerintah dan ada yang menjadi kewenangannya satuan pendidikan, ada yang menjadi kewenangannya BIN. Ini yang perlu kita pahami dulu. Nah, apa yang menjadi kewenangannya pemerintah? Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Jadi mangke pelajaran bahasa Jawa ini kedah bertujuan mencapai profil pelajar Pancasila. Mergi profil pelajar Pancasila itu sak ngandhapipun tujuan pendidikan nasional. Jadi mangke kula sampaikan hierarkinya sampai modul ajar. Nomor kali struktur kurikulum. Bahasa Jawi di struktur kurikulum ditetapkan 2 jam, tidak bisa nambah. Oke. Karena ini kewenangan dari pemerintah. Nomor 3, capaian pembelajaran. Nomor sekawan, prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, kalau saat mandune diaturi menjadi pembina bahasa Jawa dan kaparingan sumrap menawi teman-teman bahasa Jawa ini bersemangat untuk mengembangkan CP ngaten nggih. Mengembangkan CP. Saya berpikir ini kalau dalam tataran inovasi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi karena bahasa Jawa itu kewenangannya ada di tingkat provinsi, maka nanti kalau kita punya produk, ya kita kesana untuk mendapatkan pengesahan. Karena sebuah produk jika belum mendapatkan pengesahan, itu kan nggak bisa kita gunakan sebenarnya. Ini yang menjadi satu perjuangan kita nanti. Karya kita nanti kita upayakan bisa mendapatkan pengakuan pengesahan dari gubernur, karena gubernur atau setidak-tidaknya kepala dinas pendidikan provinsi, karena nanti akan karya jenengan akan diberlakukan seluruh Jawa Timur, tidak hanya Jombang, karena bahasa Jawa itu seluruh Jawa Timur kalau di Jawa Timur. Kemudian terkait kalian mau pemerincian Pak Ali. Rincian Pak, itu rincian sebenarnya. Nggih, pemerincian kalau dalam bahasa Indonesia rinciannya. Pemerian ya. Iya, pemerian. Pemerian. Itu sebenarnya kalau dalam CP namanya elemen. Jadi kalau memang nanti 8 itu harus ada, maka itu nanti elemennya bahasa Jawa itu ada 8. Selama ini kan sekawan nggih, elemen panjenengan. Elemen nggih, sejauh ini elemen itu sesuai dengan terampil basa atau keterampilan berbahasa yang kami miliki, Pak. Lha nggih. Selama ini kan panjenengan dalam tanda petik mengekor ke bahasa Indonesia, maka elemennya ada 4 nggih. Nah, katanya kita mau berdiri sendiri bahasa Jawa. Kalau mau berdiri sendiri, maka 8 itu kita jadikan elemen. Jadi kita biar berbeda dengan bahasa Inggris, berbeda dengan bahasa Indonesia. Sekalian lepas, kalau ingin lepas itu lepas sekalian. Karena kita kan tidak hanya bahasa, tapi kita bahasa dan budaya Jawa nanti jadinya itu. Ini Pak, tadi ada budaya nih. Nah, nanti nomenklaturnya mungkin bisa menjadi bahasa dan budaya Jawa, karena tujuannya kan melestarikan budaya juga. Tapi ini masih pemikiran ya. Jadi nanti itu 8 itu nanti jadi elemen Pak. Elemen yang kemudian setiap elemen nanti kita tentukan kompetensinya. Karena CP itu kan isinya kompetensi sebenarnya. Nah, itu nanti yang perlu kita diskusikan lebih jauh. Merdeka ini ya harus tahu dulu falsafahnya.
minta tutup melan ini. Nggih. Nah ini yang tugasnya sekolah itu buat kurikulum operasional, kita tugasnya membuat perangkat ajar. Perangkat ajar nanti ada dua Bapak Ibu, buku sama modul ajar. Jadi kalau kita nanti mengembangkan modul ajar juga sekaligus nanti mengembangkan bukunya. Biar nanti bukunya dicetak, itu lisensi jenengan. Lisensinya MGM. Karena hanya saja buku itu punya persyaratan Bapak Ibu untuk bisa. Iya harus dinilaikan dulu ke Puspurbu, pusat perbukuan. Nanti kalau naskah kita dibawa ke sana lolos, insya Allah ya. Karena nanti menilai buku itu pasti ada 3 tim Bapak Ibu. Ada ahli bahasanya, ahli materinya, sama ahli pembelajaran. Validasi. Ya, validasi. Siapa tahu nanti karya kita bisa ini tantangan lagi nih, bisa diadopsi oleh seluruh Jawa Timur. Minimal ada yang punya lisensi saja. Karena tidak mungkin kita nyusun modul ajar tanpa didampingi buku ajar. Nah, janjinya pemerintah itu buku ajar disediakan oleh pemerintah. Dan kami sudah download, Bapak Ibu mungkin yang sambil mengajar mapel lain sudah bisa kita download bukunya. Ya bahasa Jawa, karena bahasa Jawa itu kewenangan daerah. Kalau kadang-kadang ada ngomong daerah itu kepingin meminta kewenangan, tapi saat kewenangan diberikan ya wis mau kewenangan itu tidak diikuti dengan tanggung jawab berikutnya. Lah susah ngoten lho. Ketika minta mulok daerah itu Jawa Timur minta bahasa Jawa, itu kan tetek bengeknya mengikuti saja. Bisa membentuk tim, setelah itu membuat CP, membuat contoh modul ajar, gitu. Kemudian juga sekaligus bukunya. Jangan hanya kewenangannya saja yang diminta, tapi kemudian tanggung jawabnya tidak. Termasuk di pengangkatan gurunya kan juga itu jadi kabupaten Pemula, mana sharing dananya? Ya di dinas pendidikan itu lah ya tolak gitu. Itu bapak saya kadang-kadang setelah dikasih kebetulan, tapi tidak apa-apa lah. Ini Bapak Ibu yang menjadi tugas kita. Kalau kurikulum nasional buku ajar disiapkan oleh pemerintah, dan hari ini sudah terbukti pemerintah sudah nge-share dalam bentuk file ya. Waktu saya ditanya teman-teman sekolah binaan, Pak, gimana Pak? Apa beda-beda kan dia? Pemahamannya beda-beda. Setelah itu ke alur berikutnya, eksplorasi konsep. Ini juga masih belajar sendiri-sendiri. Dimulai dari diri itu biasanya disuruh dengan pertanyaan-pertanyaan biasanya. Pertanyaan pemantik istilahnya. Baru kemudian anak belajar sendiri. Eksplorasi konsep itu belajar sendiri. Itu apa serupa dengan semacam apersepsi ketika di awal untuk penjajakan? Ya, kalau mulai dari diri itu apersepsi. Setara dengan apersepsi. Persepsi kan bisa kita tanya tentang apa yang sudah diketahui, tentang apa yang akan dipelajari. Itu kan mulai konsep dari diri. Ya, mulai dari diri itu sama dengan persepsi. Setelah itu anak tidak langsung kita beri materi, kan suruh belajar sendiri ya. Kami fasilitator hanya memantau. Kebetulan saya fasilitator di Jombang itu fasilitator dulu ada 2 yang SMP, saya dan Bu Susiana. Saya dapat Kabupaten Blora Bapak Ibu. Walau orang Jawa difasilitasi orang mana? Polman. Polawati Mandar. Lah ya sing Jombang difasilitasi orang Polawati Mandar, sing orang Jombang sendiri malah ditaruh di Blora. Ya seperti itulah. Loh, Bapak ditugaskan di Blora? Iya, saya ditugaskan di Blora. Di ruang kolaborasi di eksplorasi konsep ini anak masih belajar sendiri. Baru kemudian setelah anak belajar sendiri kan gitu ya persepsi,
kemudian belajar sendiri, kemudian belajar berkelompok. Ruang kolaborasi kalau di guru penggerak itu belajar dengan temannya sekelompok kan gitu. Luas tapi mendalam. Nah, gitu gitu. Materinya tidak luas tapi mendalam. Setelah mereka belajar dengan temannya, disuruh membuat karya gitu. Di demonstrasi konseptual itu CGP itu membuat karya loh. Anak-anak juga langsung membuat karya berdasarkan pemahamannya ketika belajar sendiri dan belajar bersama temannya. Langsung berkarya. Baru karyanya itu kemudian dinilai oleh gurunya. Nah, oleh fasilitator. Terus diberi masukan kan gitu Mas ya. Diberi komentar karena kurang ini, kamu sudah baik ini, kurang ini, silakan diperbaiki. Baru terakhir itu ketemu gurunya, elaborasi pemahaman dan fasilitator itu bukan guru. Fasilitator itu pendamping, gurunya namanya narasumber. Biasanya satu modul itu ketemu fasilitator sekali sebanyak 90 menit ya. Ya, instruktur itu gurunya. Instruktur itu guru sampean aslinya itu. Kalau kami kan fasilitator, mempermudah kan fasilitator, mengantar. Karena kami hanya mendampingi secara online, kalaupun diskusi kami hanya mengantar saja, kami tidak mengajari. Lebih banyak belajar dari dirinya sendiri, belajar dari temannya, terus disuruh berkarya. Kemudian panjenengan beri penguatan. Kalau anak-anak sudah dengan belajar sendiri itu karya-karyanya memang sudah memenuhi tujuan pembelajaran ya sudah. Baru yang memang belum memenuhi dengan lakukan pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, sebagai ahli itu ngomongnya bebas Pak. Tapi kalau saya bukan sebagai ahli ditangkap Pak. Sampai sekarang profil pelajar Pancasila itu belum punya cantolan betul. Karena profil pelajar Pancasila itu tidak tercantum di Undang-Undang Sisdiknas. Oh iya. Maka kenapa pemerintah dalam ini kementerian kepingin merubah Undang-Undang Sisdiknas itu tujuannya merubah profil pelajar Pancasila. Lebih dilaksanakan tapi cantolan hukumnya belum ada. Payung hukumnya belum ada. Padahal di semua kegiatan pendidikan harus menuju tercapainya profil pelajar Pancasila sampai dibuatkan proyek, tapi cantolan di perundang-undangan belum ada. Nah, kita kembali ke sini Bapak Ibu. Kita kurikulum Merdeka itu menggunakan filsafatnya Ki Hajar Dewantara. Ini yang perlu kita pahami. Nah, Ki Hajar itu setiap kali dawuh selalu matur salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Kira-kira nopo kok ini yang menjadi jargonnya Kak Hadir. Rak penggerak apa rak? Mau nyontoh jawabannya penggerak saya Pak. Bu Asni. Kenapa kok ini menjadi jargon yang selalu dikuatkan untuk ya teman-teman juga. Diawur mawon mboten napa-napa. Merdeka Bu. Merdeka menjawab. Salam mungkin maksudnya adalah setiap kita ketemu dengan guru atau ketemu dengan murid, kita selalu mengucapkan salam. Dan untuk bahagia kita selalu ceria, bahagia, tidak ada hati yang cemberut atau wajahnya harus ceria, kelihatan bahagia gitu. Setel guys, guru penggerak Bergerak. Ini guru bergerak ini. Iya Bapak. Kalau salam, mungkin kalau salam itu saya bisa analogikan itu seperti gagang pintu untuk membuka, atau kalau radio itu cetekan-cetek gitu. Kemudian kalau bahagia, ketika kita sudah masuk, tetapi kita tidak bahagia, maka kita tidak bisa menikmati apa yang ada di dalam itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya seperti itulah. Salam dan bahagia itu kan yang kita cari. Ketika COVID yang dicari situ, Cak Selamat kan gitu. Ketika COVID kemarin semua mencari siapa? Cak Selamat kan. Moga-moga pariwisata. Pak, untuk tadi Pak Amin menghentikan bahwa kita tidak sempurna, tidak apa-apa. Iya. Kita melakukan kesalahan pun tidak apa-apa, itu salah satu dari prinsip
Tetapi kenapa di lapangan, di sekolah lah terutama ya, Bapak Ibu guru ini mau memberi nilai kok selalu Diintervensi. merasa tidak merdeka. Diintervensi. Diintervensi ya. Buatan tegasnya ngoten buatan diintervensi, nggak ada kata-kata diintervensi nggak ada. Mungkin ada kata-kata itu kan salah. Iya. Tapi ada ketentuan. Merdekanya gimana? Nggak merdekanya gimana? Anak kan jelas-jelas tidak memenuhi syarat untuk naik ya. Dikatakan oleh itu, tapi selalu ujung-ujungnya ya seperti itu Pak. Iya. Menteri. Untuk melihat kemerdekaan biar yang benar-benar merdeka Bapak Ibu guru ini biar tidak jarang Pak kami yang ngeluh dodong ya. Kami sudah melakukan remedi dan pengayaan lah kan itu memang salah satu rangkaiannya. Tapi ujung-ujungnya kan ya tetap seperti itu. Apakah bila ada salah satu atau salah banyak siswa yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya menjadi hal Timeran tersebut itu, menjadi potret sekolah menjadi tidak baik. Terima kasih. Ya, saya bayangkan ya, nuntun itu anaknya baru lahir apa anaknya terang tanah. Sepakat ya, nuntun itu anak yang terang tanah. Gak mungkin cabut lahir langsung dituntun. Berarti anak ini sebenarnya sekarang muncul ini memang mungkin saya tidak tahu. Ini kok ada salam dan bahagia ini mungkin benar-benar yang dingendikakan oleh Dikakkan. Adik. Kak apa Pak merdeka? Los. Pokoknya gini loh, apapun proses pembelajaran kan jadi aku disembunyi lah begitu. Kayak sembunyi aku gak bahagia. Salah satu cirinya orang Ing Madya Mangunkarso itu kan ya ini Pak, Konsepnya. konsep menuntunnya. Jadi ingat sing tulodo Belum, Pak. Madya Mangunkarso tuturi handaya. Jadi kalau pas kita dampingi anak-anak itu jangan disalahkan lah kalau ya ini kurang titik nah ditambahi ini ya gitu ya sudah. Jadi anak kita nanti ada yang perlu diperlakukan 3 ini Bapak Ibu. Ada yang memang perlu ingarso suntulondo, itu biasanya anak-anak yang nanti kita petakan anak-anak yang lemah itu ingarso suntulondo kalau kayak contoh. Kalau guru matematik ngulangi caranya gitu kan. Tapi ada anak-anak itu yang cukup Madya Mangunkarso. Artinya ya anak-anak tengah-tengah gitu, setengah pinter, nggak pinter itu ya. Tapi ada anak-anak itu yang tuturi handaya nih Bapak Ibu. Ini panjenengan yang harus betul-betul lihat gitu ya. Anak-anak yang sudah dalam bahasa teori belajarnya itu sudah punya namanya self-regulated learning, punya kemampuan belajar sendiri, nggak usah jenengan ajari. Mungkin pernah jenengan, kalau saya dulu pernah ngajar komputer Pak, itu ada anak yang lebih pintar dari saya gitu. Kodrat merdeka gitu ya. Merdeka itu artinya anak melakukan sesuatu berdasarkan kekuatannya sendiri. Jadi misalnya tadi jenengan beri tugas, maka dia akan mengerjakan tugas berdasarkan kekuatannya sendiri. Dia kuatnya ngomong, dia akan tugas menjelaskan pakai omongan. Dia kuatnya nulis, dia akan menjelaskan kemampuannya dalam bentuk tulisan. Dia kemampuannya dalam melukis, dia akan menjelaskan kemampuannya dalam bentuk tulisan. Maka anak Bapak Ibu itu bermain. Yang ini menjadi dasar dari nanti proses pembelajaran kita. Ya harusnya itu sudah dibebaskan. Tapi bagaimana Pak kalau nanti istirahat terus anak-anak main-main? Ya biar aja, memang anak kan bermain ya. Nanti anak itu kan bermain sebenarnya. Selama ada batas-batas tertentu. Nanti kan gampang kok dibatasi. Sekolah kan bisa melakukan pembatasan atau diketati lah boleh bawa HP tapi dikumpulkan di gurunya. Nanti baru kalau pembelajaran diberikan kan bisa cara. Tapi jangan sampai anak ini nanti kembali lagi dapat layanan monoton dari kita saja. Mestinya anak dapat layanan dari misalnya sekarang kita akan belajar tentang tembang dolanan. Daripada jenis dari anak oleh anak untuk anak. Pak, mohon izin, Iya, kalau betul. misalnya niku wau kan Merdeka Belajar mengakomodir diversifikasi kemampuan anak. Lajeng ningalipun
datang 3 modalitas tadi. Iya. Alangkah indahnya seandainya Pak, dari SD menuju SMP itu sudah ada catatan itu bahwa anak ini Modalitas belajarnya lebih ini. dominan di modalitas belajar apa, sehingga apa ya, mungkin ada asesmen tersendiri begitu supaya nanti ketika diinginkan adanya diversifikasi berdasarkan kemampuan dan output sudah ada, oh anak ini kinestetis. Apakah nanti ada begitu Pak? Mudah-mudahan. Kalau saya tergantung sekolahnya. Kalau saya jadi kepala sekolah masih berani Membuat Kalau saya asesmen jadi- untuk itu. Ya gini, nanti orang tua kelas 7 dikumpulkan bahwa kami dituntut oleh kurikulum harus tahu potretnya Bapak Ibu. Silakan putra putri Bapak Ibu dipotretkan. Ya ini katanya narasumber kemarin ya. Katanya istri yang bilangnya bukan keinginannya tapi kebutuhan. Bukan semua keinginannya. Konsep menghambanya itu Pak. Menghambanya pada kebutuhannya anak agar Nelayan. anak tadi selamat dan bahagia. Menurut saya Pak, Iya. kebutuhan anak Iya. ini nanti kalau seandainya tetap berkumpul dengan Heterogen. heterogen, ini nanti bagaimana Pak? Nilai-nilai guru. Ngapa kemudian dia? Kenapa nih? Karena ini modul 1.2 ya. Modul 1.2 ini CGP baru belajar ini Bapak Ibu. Apa intinya adalah berpihak pada murid. Kalau saya menghafalkan itu mesti pakai jembatan keledai Pak. Makanya cepat hafal. Jembatan keledai. Jembatan keledai namanya. Cara menghafal tapi kita buat semacam rangkaian kegiatan gitu. Oh. Untuk bisa berpihak pada murid, maka guru itu harus punya kemandirian, kudu pede, yakin dengan kemampuannya sendiri. Itu guru yang mandiri. Nah, guru yang mandiri harus banyak belajar, Mas ya. Harus banyak belajar. Nah, guru yang kita punya pede, kita punya rasa mandiri. Apabila kita itu sering berinovasi. Kita sudah punya seperangkat model pembelajaran, kita punya seperangkat cara mengajar anak gitu. Kalau belum punya ya nggak mungkin. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita sering melakukan inovasi. Ini kalau tarik dari belakang. Nah, orang inovasi itu nggak mungkin Bapak Ibu kalau sendiri. Dia harus itu dimulai dari seorang guru yang punya gaya refleks, punya sifat reflektif. Jadi menjadi guru penggerak itu harus punya 5 nilai itu. Jadi nilai utamanya adalah Berpihak pada murid. Itu dimulai, kalau ingin mulailah jadi guru yang reflektif. Reflektif dulu. Guru reflektif itu gampang kok. Diriteni waktu habis ngajar itu. Ceritanya apa nek habis ngajar duluan? Kalau cerita sama teman, cerita apa? Nanti bisa guru penggeraknya ini nanti kalau sudah lulus itu punya kewajiban. Collab Pak ya. Kolaborasi. Itu kan ada peran loh. Apa perannya salah satunya? Kepemimpinan pembelajaran, terus menggerakkan komunitas kan. Nah, nanti jangan Pak ini guru penggerak itu perannya salah satunya adalah menggerakkan komunitas. Sebenarnya begini Bapak Ibu. Kolaborasinya. Guru yang senior itu saya melakukan begini itu kan sebuah inovasi sebenarnya. Ya. Kalau berhasil jenengan menjadi percaya diri sehingga Mandiri. mandiri. Reflektif, kolaboratif, Itu inovatif. jadi mulai dari reflektif tadi, maka Oke. saya cepat hafal karena saya gambarkan dalam kegiatan. Untuk bisa berpihak pada murid, guru itu harus reflektif dulu kan. Nggih. Yaitu nek mari pulang terus ngeluh tadi atau cerita ditanggapi koncone, berarti kolaborasi dari ditanggapi muncul kemudian gagasan baru Inovatif. Inovasinya berhasil menjadi mandiri karena pelaksanaan berbeda di penilaian. Ini Bapak Ibu mungkin bisa difoto, ini perbedaannya harus